Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pertemuan 9 kita akan bahas tentang aplikasi media sosial diskusi ya. Apa sih itu aplikasi media sosial diskusi? Ya, media sosial yang nggak cuman kita bisa berinteraksi ya, kita bisa berdiskusi ya di dalam sebuah aplikasi tersebut ya. Nah, yang akan kita bahas adalah Skype. Skype sendiri adalah program komunikasi dengan teknologi P2P, peer-to-peer ya. Program ini atau aplikasi ini kalian bisa download dengan mudah di Play Store atau di Windows Store, yaitu sudah tersedia secara gratis ya. Kemudian terhubung dengan internet ya. Misalkan kalian punya teman yang berada di luar negeri, nah itu jika dia menginstal aplikasi Skype ya, komunikasinya itu akan mudah ya ketika sama-sama menggunakan Skype. Kemudian nanti bisa berdiskusi di dalam situ ya, bisa conference dan bisa video conference seperti itu ya. Kemudian keunggulan yang pertama, nggak cuman global dan lokal ya, biasanya harganya tuh lebih ekonomis. Kemudian suaranya itu lebih stabil biasanya. Kemudian ilustrasinya pada tahun 2007 ya, perbandingan menelpon ke Amerika dari Indonesia ini menggunakan seluler biasa ya, itu 6.600 per menit ya. Kemudian kalau menggunakan Skype yaitu diberikan secara gratis, yang penting ada koneksi internet ya di dalam perangkat yang digunakan, entah itu di laptop, di smartphone, di tablet dan sebagainya ya, seperti itu. Kemudian biasanya lebih murah ya dan terjangkau, biasanya bisa lebih dari beberapa orang, 10 atau 15 pun bisa ya, sekaligus dalam waktu yang bersamaan ya. Kemudian keunggulan Skype yang lain, penggunaannya mudah ya, sama halnya dalam misalkan kita gunakan Zoom ya. Awalnya kita nggak ngerti nih caranya seperti apa, tapi untuk Skype sendiri yang penting kita sudah punya email, kemudian login, register, kemudian login ya, kemudian kita add ya, kita bisa share atau kita bisa invite teman kita yang ingin berdiskusi di dalam Skype untuk conference ataupun untuk berbagi informasi, chatting dan segala macam ya. Kemudian itu aplikasi ini ya, yang penting itu koneksinya stabil, kemudian bisa digunakan di komputer maupun di smartphone, tablet dan sebagainya ya, dengan menggunakan headset ya, yang di dalamnya itu ada speaker ya, mic yang bisa kita gunakan sebagai penghubung suara ya. Itu akan lebih baik, kualitas suara juga lebih baik ya. Kemudian itu biasanya yang penting itu awalnya itu adalah koneksi internet. Jika koneksi internet stabil ya, otomatis kualitas suara itu juga pasti akan baik atau bagus ya. Video pun sama bagus ya. Nah, kekurangannya ya, kalau untuk kekurangannya ya, kurang seperti ini. Skype ini nggak hanya digunakan di Indonesia. Skype ini digunakan di seluruh belahan dunia ya. Jadi kalau misalkan kalian punya teman di Skype, yaitu hanya sebatas misalkan kenal di dunia maya, kemudian jangan sampai menyerahkan identitas diri, entah itu password, nama lengkap dan sebagainya, yang bisa menunjukkan identitas diri untuk masuk ke dalam aplikasi atau bisa dimanfaatkan ya untuk penipuan, kejahatan yang lainnya. Itu juga seperti itu ya, jangan sampai terjadi seperti itu.
Kemudian kekurangan yang lainnya, kapasitasnya lumayan besar ya, itu bisa mengambil 23 mega kapasitas harddisk ya. Kemudian dibandingkan dengan Yahoo itu hanya setengahnya, malah 10 sampai 15 mega seperti itu. Nah, kekurangan yang lain sama halnya menggunakan pada saat nih kita menggunakan Google Meet, kita menggunakan Zoom. Pada saat misalkan teman kita yang kita tuju itu tidak online ya, atau tidak aktif di dalam internet ya, otomatis ketika kita panggil itu tidak akan bisa terkoneksi atau terhubung ya. Sama halnya dengan menggunakan WhatsApp ya, jika temennya itu nggak online nih, misalkan online, kita mau nelpon dia ya, pesannya itu masuk ketika nanti dia sudah terhubung dengan internet atau terkoneksi dengan internet, seperti itu ya. Kemudian kekurangan yang lainnya itu tidak ada panggilan darurat dengan di dalam aplikasi Skype ya. Kemudian ada lagi WhatsApp ya, aplikasi diskusi yang kedua adalah WhatsApp. Kalau untuk WhatsApp ya, WhatsApp sendiri itu sudah banyak yang menggunakan. Dari total populasi penduduk yang mencapai 268,2 juta, itu tercatat 355,5 juta yang menggunakan perangkat seluler atau handphone ya. Kemudian yang menggunakan internet itu menyentuh angka sekitar 150 juta. Nah, semakin hari, semakin tahun, setiap bulan itu pasti bertambah ya. Nah, ini adalah statistik dari WhatsApp-nya. Untuk WhatsApp sendiri ya, yang paling aktif di media sosial atau platformnya, yang paling pertama diuruti itu adalah YouTube, kemudian disusul dengan WhatsApp, ketiga Facebook ya. Kenapa sih YouTube paling pertama? Simpelnya seperti ini, sederhana seperti ini. Kalau misalkan kalian mau mencari sesuatu yang kalian nggak tahu dan butuh tutorial atau butuh cara tahapan per tahapan atau selangkah demi selangkah, otomatis kalian butuh yang namanya video. Nah, makanya di situ yang paling banyak diakses ya pengguna media sosial itu platformnya adalah YouTube. Kemudian yang kedua adalah WhatsApp ya. WhatsApp ini coba deh, kalian pasti punya lebih dari 10 grup atau lebih dari 5 grup ya, entah itu dari sekolah, kemudian ada alumni, kemudian ada kuliah dan sebagainya, pasti banyak. Nah, setiap harinya kalian bisa bertukar informasi, berbagi video, gambar dan sebagainya. Nah, seperti itu ya. Yang penting jangan menebarkan berita yang tidak benar, jadi pastikan dulu kebenarnya sebelum berbagi ya, seperti itu. Nah, kemudian pengguna media sosial. Nah, ini rentang usianya itu untuk yang paling banyak itu dari umur 25 sampai 34 tahun. Nah, yang mendominasi itu laki-laki, male nih, yang warna merah itu 19%. Kemudian yang kuningnya itu 20 dari 25 sampai 34 tahun itu yang mendominasi laki-laki itu sebesar 19%, kemudian 14%-nya perempuan. Dan yang rentang usianya 18 sampai 24 tahun yang paling tinggi itu lelaki ya, mendominasi 18% yang paling aktif, kemudian wanitanya 15%. Kalau untuk yang lainnya itu hanya sedikit ya perannya atau yang aktifnya ya, bisa terlihat di sini. Oke, itu untuk materi hari ini ya. Terima kasih. Untuk tugasnya silakan kalian kerjakan di e-kampus ya. Pastikan lihat deadline-nya, batas waktu dikumpulkannya. Silakan baca dengan teliti ya. Tetap sehat selalu, semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.